Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Amarudin. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara pengisian soal dari UAS Praktikum Fisika. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file berupa settingan untuk pengisiannya, dan juga di sini sudah inputkan data dari soal yang sudah dikasih oleh dosen. Nah, adapun untuk langkah pengerjaannya, yang pertama di sini saya akan mengisi terkait uji normalitas. Nah, pertama kita klik analyze, lalu klik non parametric test. Nah, lalu di sini klik one sample KS. Setelah itu kita masukkan nilai ujian ke tes variabilis. Nah, lalu pilih normal, lalu klik OK. Nah, adapun untuk outputnya seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah menginputkan kepada jawaban. Penting teman-teman bisa copy dulu ini. Input ke jawaban. Di sini saya sudah menyiapkan file PDF yang nanti saya sudah menjawab soal-soalnya ya. Jadi saya akan memaparkan terkait langkah-langkahnya saja. Nah, yang tadi ini sama dengan yang ini. Adapun untuk kesimpulan dari uji normalitas, yang pertama yaitu untuk melihat nilai sig pada tabel output pada bagian asim sig talent, disparate variabel sig data untuk ujian adalah 0,028, maka lebih kecil dari 0,05, sehingga data berdistribusi tidak normal, sehingga tidak bisa dilanjut untuk olahan data selanjutnya menggunakan statistik diferensial parametrik. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini saya sudah membuat file untuk pengisian soal statistik deskriptif terkait pertanyaan analisis menggunakan statistik deskriptif untuk melihat sebaran nilainya. Nah, di sini saya buat settingan dan juga sudah menginputkan data. Adapun langkah pengerjaannya yaitu yang pertama kita klik analyze, lalu klik deskriptif statistik, klik deskriptif. Nah, lalu kita masukkan nilai ujian kepada variabel. Kita klik option. Nah, kita sesuaikan. Yang pertama kita centang mean, lalu standard deviation, lalu kita klik minimum, maksimum, sum, dan juga ascending means. Nah, kita klik continue, klik OK. Nah, adapun untuk hasilnya seperti ini ya. Dan di sini saya sudah menginputkan kepada jawaban. Nah, dengan kesimpulan sebagai berikut. Nah, untuk filenya sama ya. Nah, adapun untuk kesimpulannya itu yang sebanyak 70 orang mempunyai nilai ujian rata-rata 70,73 dengan standar deviation 6,911. Nah, total nilai ujian 4951 dengan nilai ujian terendah 53 dan nilai ujian tertinggi 79. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab terkait pertanyaan dari statistik deskriptif, yang dimana di sini pertanyaannya itu analisis menggunakan teknik cross-tab hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Nah, adapun untuk settingannya seperti ini ya, dan untuk inputan datanya saya inputkan seperti ini. Adapun untuk analisis yang pertama kita klik analyze, lalu klik deskriptif statistik, lalu klik cross-tab. Nah, di sini saya sudah inputkan tadi untuk tadi kan terkait pengaruh tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga, maka nanti kita inputkan dari
pendidikan ini ke row dan juga intensitas ke kolom. Kita klik statistik. Nah, di sini saya sudah setting kepada Chi-square. Klik continue dan juga kita klik OK di sini. Nah, maka isiannya seperti ini. Kita masukkan kepada lembar jawaban kita. Di sini sudah saya masukkan kepada lembar jawaban. Bisa lihat dari teman-teman di sini sama untuk jawabannya dengan output yang tadi. Nah, sama. Adapun untuk yang pertama perumusan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Nah, untuk hipotesis bisa dibaca oleh teman-teman ya. Pengambilan keputusan cara yang pertama yaitu jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO ditolak, HO diterima. Jika SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, untuk yang cara kedua ya itu sebagai berikut, bisa dibaca oleh teman-teman ya. Dan untuk keputusannya yaitu dengan cara yang pertama, nilai SIG adalah 0,017. Jadi lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Nah, dengan cara yang kedua yaitu menggunakan Chi-square, hitungan adalah bagian berikut yaitu 15,503 lebih besar dari Chi-square tabel adalah 5,9915. Maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Nah, selanjutnya terkait statistik deskriptif bagian yang kedua yaitu analisis menggunakan teknik cross-tab, hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Nah, jadi untuk langkah pekerjaannya hampir sama, kita beda datanya aja. Untuk variabel view juga hampir sama, kita sesuaikan dengan data yang kita untuk datanya itu seperti ini ya. Langsung saja ke langkah pengerjaan. Yang pertama, klik analyze, lalu descriptive statistik, kita klik cross tab. Nah, ini kita masukkan intensitas olahraga kepada row karena ini. Nah, tadi kan pengaruh intensitas olahraga terhadap kesehatan ya. Jadi untuk kesehatan ada di kolom statistik, lalu klik Chi-square. Nah, continue, klik OK. Nah, adapun untuk outputnya seperti ini. Kita juga masukkan ke lembar jawaban kita, dan sini saya sudah menjawab pertanyaannya terkait 2.2 ya. Maaf, di sini saya salah nomor. Nah, ini datanya sama ya, terkait 2.2. Nah, kita samakan samanya. Nah, untuk perumusan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan antara intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Nah, untuk hipotesisnya sebagai berikut dan juga cara-caranya bersama. Untuk keputusannya yaitu mengincar satu nilai SIG adalah 0,000 maka kurang dari 0,05. Maka HO ditolak, HA diterima, artinya terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan intensitas olahraga. Nah, dengan cara yang kedua menggunakan Chi-square, hitung adalah 21,909 maka lebih besar dari Chi-square tabel adalah 5,9915 maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi terdapat hubungan antara olahraga, intensitas olahraga dengan kondisi kesehatan. Nah, untuk selanjutnya terkait soal statistika inferensial non parametrik. Yang pertama yaitu uji dua sampel yang saling berhubungan. Nah, untuk soalnya yaitu seorang guru meneliti nilai ujian siswa ketika dengan tidak mengikuti les terlebih dahulu dan juga
untuk diadakan 2 kali ujian mata pelajaran. Pertama murid les dulu, dan juga yang kedua sebelum ujian para murid tidak mengikuti les dahulu. Nah, yang berarti bahwa di sini ingin meliti terkait hubungan antara apakah ada perbedaan siswa yang mengikuti les dan juga tidak les terhadap nilai ujian gitu. Nah, untuk langkah pengerjaannya yaitu sebagai berikut. Kita klik analyze. Nah, kita klik non-parametric test. Nah, kita di sini klik to related sample. Nah, kita yang pertama masukkan tidak les, dan juga yang kedua masukkan les. Nah, klik sign. Oke, kita klik OK. Adapun untuk hasilnya seperti ini ya. Saya sudah menginputkan ke lembar jawaban, yaitu sebagai berikut. Oh ini ya. Kita samakan. Sama ya. Nah, jadi untuk perumusan masalahnya itu, apakah terdapat perbedaan nilai ujian jika tidak les dengan jika siswa ikut les? Nah, adapun hipotesis dan untuk pengambilan keputusannya itu, jika SIG lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Jika SIG kurang dari atau lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Nah, SIG pada penelitian ini adalah 1,000, maka lebih besar dari 0,05 sehingga HA ditolak dan HO diterima. Jadi keputusannya adalah tidak ada atau tidak terdapat perbedaan nilai ujian jika tidak les dengan jika siswa ikut les, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab terkait pertanyaan statistik inferensial non-parametrik. Pertanyaan kedua yaitu uji 3 atau lebih sampel yang saling berhubungan. Dengan pertanyaan yaitu, toko roti akan memproduksi roti rasa coklat, durian, stroberi, dan keju. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan konsumen terhadap keempat rasa roti tersebut, maka diadakan riset atau penelitian. Sejumlah orang memberikan penilaian pada tiap-tiap roti tersebut. Nah, jadi untuk penginputan SPSS ini bertujuan agar kita mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai gitu antara keempat rasa ini gitu. Untuk settingannya kawan-kawan bisa lihat seperti ini, dan untuk data view-nya, nah seperti ini saya sudah inputkan. Untuk langkah pengerjaannya yaitu pertama kita klik analyze. Lalu selanjutnya klik non-parametric test. Nah, lalu klik ke related sample. Oke. Kita inputkan semua rasanya. Oke, kita klik bagian feedback. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk hasilnya seperti ini, nanti bisa dikopikan kepada lembar jawaban. Nah, di sini saya sudah mengkopikan ke lembar jawaban, bisa dilihat oleh kawan-kawan. Nah, relatif sama ya. Nah, adapun di sini saya untuk rumusan masalahnya itu apakah keempat rasa roti mempunyai penilaian mutu yang sama. Nah, kita langsung kepada pengambilan keputusan. Untuk ini mungkin bisa dibaca oleh teman-teman. Nah, SIG pada penelitian ini adalah 0,0000, maka lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Jadi keputusannya adalah ada perbedaan nilai atau mutu keempat rasa roti tersebut. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 yaitu uji 2 sampel yang tidak saling berhubungan. Dengan pertanyaan yaitu peneliti ingin mengetahui perbedaan penjualan berdasarkan
pendidikan responden. Nah, dalam kasus ini jumlah sampel yang diambil adalah 34 responden, datanya itu sebagai berikut. Nah, jadi di sini itu kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan penjualan berdasarkan tingkat pendidikan. Itu di sini kita membandingkan antara tingkat pendidikan bisa dilihat SMU dan juga SMP. Nah, adapun langkah pengerjaannya yaitu pertama kita klik analyze, kita klik non parametric test, kita klik to independent sample. Nah, untuk pengisiannya yaitu kita masukkan penjualan, ini pendidikan, alasnya itu human Whitney. Untuk ini setting dulu, nah, itu terdapat 2 jadi 1 2 pendidikannya human Whitney, bener ya, klik OK. Untuk hasilnya seperti ini, kita masukkan ke lembar jawaban. Saya sudah mengisikan ke lembar jawaban sebagai berikut. Nah, bisa disamakan. Nah, di sini untuk perumusan masalahnya itu apakah terdapat perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan juga SMP. Nah, dengan pengambilan keputusan sebagai berikut, dan untuk keputusannya yaitu sig pada penelitian ini adalah 0,000, maka lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak dan HA diterima. Jadi keputusannya adalah ada atau terdapat perbedaan jumlah penjualan yang berpendidikan SMU dan juga SMP. Nah, di sini saya akan mengisi terkait soal nomor 4, yaitu uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan dengan soal, yaitu pemilik pila membangun 30 pila dengan fasilitas yang sama dengan nama pila, yaitu pila Arjuna, pila Brahmana, pila Kencana, dan pemilik pila tersebut ingin mengetahui apakah ada perbedaan penilaian konsumen di antara pila-pila tersebut. Nah, adapun untuk settingannya seperti ini ya kawan-kawan, bisa dilihat. Nah, untuk data view-nya saya sudah inputkan seperti ini. Untuk langkah pengerjaannya yaitu pertama kita klik analyze, lalu kita klik non parametric test, kita klik K independent sample. Nah, ini. Nah, kita masukkan penilaian konsumen kepada tes variable list dan villa kepada grup variable list. Nah, di sini kita setting ini tadi kan ada tiga villa ya. Jadi kita di sini klik 1 di sini dan juga 3 maksimumnya. Klik OK. Nah, ini itu critical list ya. Jadi klik OK. Nah, sebentar. Nah, untuk outputnya seperti ini ya. Kita bisa kopikan kepada lembar jawaban. Nah, di sini saya sudah menyediakan lembar jawabannya. Kita bisa lihat ini sama ya. Nah, sama. Untuk perumusan masalahnya itu apakah ketiga pila tersebut mempunyai penilaian atau mutu yang sama. Dan untuk langsung saja kepada pengambilan keputusan, untuk ketentuan mungkin bisa lihat teman-teman tuh relatif sama ya. Jadi
Keputusannya yaitu sig pada penelitian ini adalah 0,865, maka lebih besar dari 0,05, sehingga O diterima, HA ditolak. Jadi keputusannya adalah tidak ada perbedaan penilaian mutu keempat pilar. Di keempat pilar tersebut mempunyai penilaian mutu yang sama. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab terkait pertanyaan statistik inferensial parametrik. Yang pertama itu uji menggunakan uji T untuk dua sampel independen atau bebas. Nah, untuk langkah pengerjaannya, untuk settingan seperti ini, bisa dilihat. Untuk data view, datanya sudah masukkan seperti ini. Langkah pengerjaannya yaitu pertama klik analyze, lalu klik compare means. Nah, lalu kita klik independent sample t-test. Nah, kita masukkan penghasilan ke test variable dan juga keputusan ber-KB pada grouping variable. Di sini kita akan define group. Nah, tadi kan ada dua ya, ber-KB dan juga tidak ber-KB, maka kita klik di sini ada satu, maksimalnya 2. Di continue, kita klik OK di sini. Tunggu sebentar. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kawan-kawan bisa di copy kepada lembar jawaban. Di sini saya sudah mengisi lembar jawabannya itu sebagai berikut. Nah, adapun untuk perumusan masalahnya itu apakah terdapat perbedaan penghasilan yang ber-KB dan juga tidak ber-KB. Untuk keputusannya yaitu terlihat bahwa F itu untuk penghasilan dengan equal variance assumption adalah 1,237 dengan probabilitas 0,275. Oleh karena variabilitas lebih besar dari 0,05, maka HO diterima atau tidak terdapat perbedaan yang berarti dari kedua varian identik atau kedua varian populasi identik. Nah, pernyataan kedua ini, nah di sini karena F itu mempunyai keputusan equal variance assumption, maka t-test sebaiknya menggunakan dasar equal variance assumption, maka T hitung 8,762 dan output kedua dengan probabilitas 0,000 dengan yang berarti bahwa HO ditolak dan artinya kedua rata-rata populasi tidak identik dan rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB adalah berbeda atau terdapat perbedaan penghasilan ayah yang ber-KB dan juga tidak ber-KB. Nah, selanjutnya terkait pertanyaan dari statistika inferensial parametrik yang nomor 2 yaitu terkait paired sample t-test uji T untuk dua sampel yang berpasangan. Nah, dengan soal yaitu perusahaan jamu diet ingin meneliti apakah jamu yang diproduksi itu benar-benar mempunyai efek samping terhadap penurunan berat badan, dan sampel yang digunakan pemakai jamu diet akan diteliti sebelum dan setelah meminum jamu diet tersebut. Nah, di sini saya sudah inputkan data dari sebelum dan juga sesudah. Nah, untuk settingnya seperti ini. Untuk datanya diinputkan seperti ini. Nah, adapun untuk angka analisisnya yaitu pertama kita klik analyze, lalu kita klik compare means, lalu kita klik varied sample t-test. Nah, di sini kita masukkan sebelum dan juga sesudah. Nah, lalu kita klik OK. Untuk outputnya seperti ini, kawan-kawan bisa di copy kepada lembar jawaban, dan di sini saya sudah menyiapkan lembar jawabannya. Bisa dilihat oleh teman-teman, relatif sama ya, sama jawabannya. Nah, adapun untuk perumusan masalahnya yaitu apakah terdapat perbedaan berat badan sebelum dan juga sesudah minum jamu diet. Nah, hipotesisnya sebagai berikut, dan juga di sini saya langsung ke langkah pengambilan keputusannya. Untuk ketentuannya ini seperti sama ya yang sebelumnya.
kita langsung kepada pengambil keputusannya. Itu yang cara yang pertama. Dari penelitian ini, dari penelitian di atas bahwa sig 0,000, nah maka lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan juga HA diterima. Artinya terdapat perbedaan berat badan sebelum dan juga sesudah minum jamu. Cara kedua, ketentuannya seperti ini. Untuk cara kedua, untuk tabel T kita melihat di tabel sebagai berikut. Nah, dengan isian 2,2622, nah terhitung 7.330, maka lebih besar dari 2,2622, jadi berada pada daerah HO ditolak dan juga HA diterima. Maka ada perbedaan berat badan sebelum dan juga sudah minum jamu diet. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab terkait pertanyaan dari statistik inferensial parametrik, yaitu one sample t-test. Nah, dari kasus tersebut diketahui bahwa rata-rata nilai sebelum belajar adalah 70. Nah, ingin diketahui apakah terdapat perbedaan antara nilai pretest dan juga nilai post-test. Nah, di sini saya sudah inputkan datanya sebagai berikut, dan juga di sini untuk settingnya. Kita langsung ke langkah pengerjaan. Kita klik analyze. Nah, lalu kita klik compaремents. Kita klik one simple t-test. Nah, di sini saya sudah inputkan ya, untuk pretest kita masukkan ya ke sini. Dan tadi kan nilainya 70 ya, masukkan di sini 70 dan kita klik OK. Nah, adapun jawabannya sebagai berikut. Kita kopikan kepada lembar jawaban. Nah, untuk nilainya kita lihat di sini. Nah, untuk one simple t-test kita lihat sama ya. Nah, untuk perumusan masalahnya itu apakah terdapat perbedaan nilai belajar antara nilai rata-rata pretest 70 dengan nilai belajar setelah post-test. Nah, adapun hipotesis sebagai berikut. Untuk caranya ini ketentuannya bisa dibaca. Juga untuk cara yang pertama, dari penelitian di atas bahwa sig 0,439 maka lebih besar daripada 0,05, maka HO maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya terdapat perbedaan nilai belajar antara nilai pretest dan juga nilai belajar setelah post-test. Untuk cara kedua yaitu untuk ketentuannya sebagai berikut. Jadi untuk berada pada daerah HO diterima, maka tidak ada perbedaan nilai belajar antara nilai rata-rata pretest 70 dengan nilai belajar setelah post-test. Nah, selanjutnya di sini terkait pertanyaan nomor 4 ya, terkait uji dengan menggunakan penggunaan cut point. Nah, di sini pertanyaannya itu dari data tersebut menunjukkan kelompok yang mempunyai tinggi badan di atas 160 cm dan kelompok yang mempunyai tinggi badan di bawah 160 cm. Nah, dari dua grup tersebut akan dilihat apakah mereka yang memiliki tinggi badan di atas 160 cm mempunyai rata-rata berat badan yang lebih berat dibandingkan mereka yang tinggi badannya kurang dari 160 cm. Nah, untuk datanya seperti ini dan juga untuk settingannya terlihat seperti ini, dan juga masuk kepada langkah pengerjaannya. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik compaремents. Nah, setelah itu kita klik independent. Nah, kita independent sample t-test.
Nah, di sini kita inputkan berat badan di variabel dan tinggi badan di grup variabel define group. Nah, define grupnya yaitu kita tadi di sini kita bukan grouping, jadi kita cut point. Kita klik cut point di sini. Tadi kan 160 cm ya, 160 cm kita continue. Nah, kita langsung oke. Nah, untuk hasilnya seperti ini, kita bisa pas di copy, nanti dipaste ke lembar jawaban. Ini kita samakan ya. Sama ya untuk ini, untuk jawabannya. Nah, adapun untuk pengambilan keputusannya seperti biasa, tentunya seperti ini. Nah, untuk jawabannya kita langsung bahwa di sini terlihat bahwa F hitung itu untuk penghasilan dengan equal variance assumption adalah 0,442. Nah, dengan probabilitas 0,510. Oleh karena probabilitas lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima atau kedua varians populasi identik atau tidak terdapat perbedaan mereka yang berbobot rata-rata berat badan yang lebih berat dibandingkan mereka yang memiliki tinggi badan yang kurang dari 160 cm dan lebih dari 160 cm sebagai berikut. Sekian untuk pengerjaan dari soal statistika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.